Ya, 100,6 Heartland FM, your family station. Terima kasih Heartlander, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan masih bersama Ibu Lolita Bangun dan kita masih membahas tentang tema kita, yaitu pentingnya mengenali tipe kepribadian anak dan juga cara mengenali tipe kepribadian anak dan jangan sampai tidak mengenali tipe kepribadian anak ya. Ya, kalau tadi kita sudah mengetahui nih tentang tipe-tipe kepribadian anak banyak sekali, tapi untuk yang kali ini kita mempelajari 4 tipe kepribadian: koleris, sanguin, flegmatis, dan juga melankolis. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya ketika kita mengetahui nih, apa dampak bila kita tidak tahu tipe kepribadian anak? Seharusnya kita sebagai orang tua harus mengetahui, tapi ternyata ada juga nih orang tua yang belum mengetahui. Apa sih Bu dampaknya Bu? Ya, kalau kita terlambat mengetahui karena Hmm, kita memang menganggap itu tidak penting, bisa terjadi anak, merasa frustasi karena seringnya, kita menganggap anak seperti seorang anak buruk gitu ya, iya, negatif. mhm, Karena kita yang kurang paham tentang nah, preferensinya dia, bagaimana cara dia mendapatkan energi, bagaimana cara dia mendapatkan informasi, bagaimana cara dia mengambil keputusan, dan bagaimana cara, gaya hidup dia, seperti itu. Jadi seringnya jadi kita marah. Misalnya saya orang tua koleris misal ya, misalkan saya orang tua koleris yang tentu kepengen semua kerjaan buru-buru harus selesai, siap semua, jangan ada yang enggak. Sedangkan anak saya itu misalkan pemikir, kalem atau flegmatis gitu mmm, ya. Jadi dia didesak-desak seperti itu membuat, ada rasa tertekan dan lama-kelamaan ini meskipun dia kemudian berprestasi, bisa timbul di masa dewasa, mungkin umur 21, dia bisa timbul kecemasan atau oh, anxiety, seperti itu. Meskipun dia berprestasi, tapi pada waktu dia lepas dari, sekolah atau dari kuliah, di mana dia sudah sangat berprestasi dan sudah, sangat bagus, baik, eee, apa, eee, apa namanya, penampilan dia di, akademis, namun setelah dia masuk ke dunia kerja, dia mulai merasa kembali kok ada yang gimana sepi. gitu ya, dia kepengen santai gitu, kok nggak lagi kepengen seperti waktu sekolah dulu, waktu masih di rumah orang tua, dan baru mulai timbullah kecemasan-kecemasan, seperti itu, Oh, bisa. biasanya kecemasan itu timbul setelah masuk dunia kerja, setelah lulus sekolah seperti itu? Bisa bisa. Jadi, ada usia-usia tertentu, ada yang tapi kalau udah 40 kita nggak ada depresi, ya kita memang loloslah, selamat dari itu. Karena memang di bawah itu bisa umur 21, ada yang umur 24, ada yang umur 31, dia baru kena misalnya depresi dan sebagainya. Tapi kalau udah 40 nggak ada, ya amanlah seperti itu, Pak. Jadi, Mhm. mudah-mudahan orang tua bisa mengerti bahwa dengan mengenali tipe kepribadian akan sangat membantu untuk mencegah, masalah-masalah, terutama pada saat anak merasa nggak dimengerti, apa-apa salah. Mmm. Karena bukan dia yang sebenarnya nggak nggak melakukan kebaikan terus-menerus, tapi memang karena tuntutan berbeda sama standarnya dia, seperti itu. Jadi Jadi biasanya kalau tetap koleris diperhadapkan dengan koleris diperhadapkan dengan yang flegmatis, itu cenderung agak sulit kerjasama dan stres. Oleh mhm. karena itu, gimana supaya kita bisa harmonis kerjasama di dalam rumah tangga, karena sekalipun dari ayah dan ibu yang sama, anak 2, 3, 4 itu bisa Bisa berbeda beda. sama sekali semuanya. Dan cara pendekatannya juga berbeda, seperti itu. Sama seperti kita yang satu belum perlu handphone, ya jangan dikasih handphone, seperti itu. Jadi adaptasi kita ada sendiri kepada, komunikasinya, gitu. Supaya koneksinya lebih enak, sehingga pada waktu kita mau menyampaikan pengajaran kita, dia lebih bisa menerima. Dibandingkan kalau sudah memang terasa ada penolakan-penolakan akibat terlalu sering dimarahin, merasa dirinya nggak berharga karena salah terus, seperti itu. Gitu, Kak. Makanya kita harus, mengetahui nih Heartlander ya, Mhm. tipe kepribadian anak nih ada 4 ya. Kalau misalkan, ibunya koleris kemudian bapaknya sanguin, apakah kemungkinan anaknya juga akan lahir di antara 2 itu? Atau tiba-tiba melencong, melankolis gitu? Ngaruh nggak sih, Bu? Bisa Oh, bisa, Pak. Saya bener? lihat seperti itu. Bisa. Jadi, kemungkinan besar sih memang dari orang tua, tapi kan kita ada dari, kakek neneknya juga masih mempengaruhi, Oh, ya seperti jangan itu. lupa Itulah ya, gen ya, kakek dan kalau nenek. genetika seperti itu. Kemudian, meskipun dia sama-sama dominan, koleris dan, sanguin, ini kan ada 2 ya, Pak, ya. Jadi ada yang primer, misalnya dia, primernya koleris, sekundernya sanguin, seperti itu. Itu pun
Misalnya ayah ibu dua-dua seperti itu, tapi kadarnya bisa beda-beda. Ada yang angka 6 misalnya, 6 itu ekstrim. Jadi kalau ekstrimnya yang koleris itu jadinya agresif, lebih banyak marah, menuntut, Mhm, gitu, mendesak seperti itu. mhm mhm mhm. Dan dia memang, sering benar gitu, memang sering benar dan, pinter gitu dan punya banyak fakta, banyak data. Jadi kalau sama orang koleris kita bicara, perbedaan pendapat, kita harus bawakan fakta. Kepada anak kita juga kita harus Mhm jelaskan bahwa ini buktinya, seperti itu. mhm. Iya. Jadi Nah, ternyata banyak mmm, faktor juga nih yang menentukan seseorang mhm bisa menjadi koleris, sanguin seperti itu, Bu, ya? mhm Mhm. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya nih, setelah kita mengetahui anak kita ternyata mhm tipenya seperti ini, dan ternyata mhm ketika kita nggak mengetahui, dampaknya tuh juga tadi sudah dijelaskan. Pengen dong kita mhm mengetahui nih, bagaimana sih cara mengenali kepribadian anak kita? Nih, bagaimana nih mhm. cara mengenalinya kepribadian anak kita? Mungkin dari Iya contoh-contohnya gitu. iya, Pak. Yang tadi saya sebutkan itu kan baru 2 ya, Mhm. saya teruskan yang 2 lagi ya. Yang, tipe kalem atau flegmatis itu, dia orangnya, sangat tenang, stabil, dan menyukai, sesuatu yang tetap, seperti itu. Jadi kalau ada perubahan kepada anak yang flegmatis, kita harus menjelaskan berulang-ulang, karena dia memang tipe setia lah, gitu. Dia setia kepada satu yang sudah ditetapkan. Menjelaskan berulang-ulang bukan berarti, ibaratnya lama mikirnya gitu, bukan ya? Supaya dia bisa menerima, supaya bisa accept. Mmm. Jadi, untuk yang tipe kalem dan pemikir, flegmatis dan melankolis, mereka ini, stabil gitu ya, dalam hal, mengikuti peraturan, kayak gitu. Jadi kayak orang yang melankolis, dia itu senang mengikuti SOP, Pak. Jadi kalau udah SOP Bapak tetapkan seperti ini, misalnya posisi gelasnya harusnya di sebelah kanan, Bapak taruh sebelah kiri, dia akan Heeh. kembalikan ke sebelah kanan. Ini nggak benar, seperti itu. Jadi, apapun itu, ya lukisan miring sedikit dia akan rapikan. Itu kalau yang ekstrim 6, itu disebut perfeksionis, Iya, seperti itu, mhm mhm. perfeksionis. Jadi kalau kita menghadapi anak yang perfeksionis, ada kita merubah, misalnya hari ini kita planning A, tiba-tiba kita ganti B, wah itu nggak terima, Pak. Bisa Oh, protes, karena di dalam hati untuk menerima sebuah perubahan itu lama, karena iya, dia udah tahu yang seperti ini, kayak gitu. seringkali saya Kenapa juga diubah? iya, Gimana? seringkali saya juga ketemu orang-orang tipe seperti itu, padahal dalam hati saya berpikir, "Kenapa sih ini?" Padahal hal yang sangat sepele, sangat simpel untuk, ya udah nggak usah terlalu dipikirkan, tapi dipikirkan lagi oleh, dirinya itu untuk, "Udah ini kan aturannya seperti Mhm, ini, yang harus dijalankan seperti ini, Bu." betul Sikap kita betul. harus seperti apa dulu? Nah, disitulah kita pentingnya mengenali, kemudian kita bisa mengajarkan bahwa itu Mmm, nanti bisa menjadi penghambat dalam interpersonal skill. Kalau kita terus-terusan nggak bisa mengabaikan satu seperti hal, takut gitu ya? kita nggak mau fleksibel, tentu di dalam pergaulan maupun dalam pekerjaan, mungkin kita akan, menjadi lebih nggak mulus gitu ya, Mhm mhm dalam, mhm. interaksi dengan orang lain. Karena Mhm. sedikit aja semua dipermasalahin, seperti itu. Tapi Mereka kalau dia dalam hal idealis, misalnya dia perlu untuk pekerjaan yang idealis, itu memang bagus, Pak. Jadi dia saklek, mhm, nggak bisa berubah, pokoknya begini. Nah, kalau Bapak mau mengubah dari A ke B, Bapak harus menerangkan secara panjang lebar apa sebabnya, mmm, apa alasannya, sampai dia bisa menerima dulu, baru ayo Bapak ubah. Jangan, eee, tiba-tiba. Jadi begitu kadang-kadang di dalam, pekerjaan pun antara atasan yang koleris, mhm. sama bawahan yang, melankolis, apalagi sanguin ya, Pak, ya. Sanguin kan suka berubah. "Barusan kita kerjakan A ya," misalnya, terus dia keluar baru balik lagi, "Enggak deh, jadinya yang B." Wah, yang melankolis bisa Selingkuhan itu. sakit hati. Gitu, Pak. Jadi dalam kita memilih tim kerja juga kalau semuanya tipe sanguin misalkan ya, Wow, pekerjaan itu bisa jadi hore-hore, cuman hore-hore dibicarakan tapi nggak ada yang ngerjain gitu ya. Jadi kita memang perlu kombinasi semua tipe kepribadian dalam satu tim. Nah, tipe yang ketiga tadi flegmatis itu dia stabil, setia, dan nggak suka konflik, Pak. Jadi dia punya sedikit musuh ya, bisa dihitung dengan jari lah, jari tangan, tapi nggak tahu juga kalau ada tambah jari kaki ya. Pokoknya
Tapi dia senang dengan, yang harmonis dan, penuh kedamaian gitu. Jadi Mmm, mereka itu cocok jadi konselor, cocok jadi mediator, seperti itu. Dia menghindari konflik, Pak. Jadi dia pendamai lah, juru damai, seperti itu. mhm. Kemudian tenang pembawaannya. Jadi kalau kita dengan anak yang flegmatis, ya kita jangan jangan terus-menerus mendesak dia, dia bisa tertekan, seperti itu. Kita bawa ramah, secara pendekatan pribadi. Nah, mungkin Mhm. pertanyaannya bagaimana ini Bu, cara mengetahui ini sebenarnya anak kita ini melakukan hal ini karena memang karakternya, bukan karena kemalasannya gitu loh, Bu? Oke oke. Jadi itu kita melalui pengamatan ya. Mmm, Dari tahun ke tahun kita ngamatin dia. Tapi lama paling juga ya gampang ya paling tahun-tahun. cepat dilakukan tes ya. Kan ada banyak tes Oh, gratis juga di internet. Dipilih yang dapatnya langsung 2 ya, jangan yang satu. Kalau satu misalnya koleris itu agak sulit. Jadi kita cari yang kombinasi, primernya apa, sekundernya apa. Jadi gunanya adalah kita memang tahu kombinasi dia yang mana. Misalnya orang koleris dan sanguin nih, kombinasi ini bisa membuat dia kalau ngomong tuh kadang bisa jadi sarkastis atau ketus atau kasar seperti itu. Tapi kalau misalnya, orang, flegmatis nggak terlalu seperti itu, nggak terlalu dia lebih sabar lah, lebih sabar seperti itu orang flegmatis. Nah, kalau flegmatis itu kita gambarkan sebagai binatang, seperti misalnya kura-kura, memang harus agak didorong sedikit tapi dia memang damai, tenang, seperti itu, stabil, setia, seperti itu. Dan dia intinya adalah how to get along. Bagaimana supaya cocok, harmonis sama orang sekitarnya, sama mhm. orang lain. Jadi jangan bakalan Bapak, suruh dia untuk, tanyain dong yang begini itu, kita misalnya mau protes-protes tuh agak susah. Kalau mau protes minta tolong sama yang koleris, seperti itu. Berarti Kemudian mhm, ya yang terakhir itu yang melankolis, dia itu kan, kepribadiannya teratur, rapi gitu ya. Jadi dia itu kita umpamakan seperti apa ya, jadi dia semua penuh perhitungan, Pak. Penuh mmm, perhitungan, bijaksana, jadi kalau, keuangan itu agak aman lah ya, dalam artian secara umum ya, kalau sedang ada misalnya masalah ya bisa saja dia impulsif tiba-tiba beli, tapi secara umum dia sangat teliti, sangat rapi gitu ya. Jadi kalau punya meja banyak barang pun tapi semua diatur, di sini tempat bolpen, di sini. Pokoknya mejanya tuh, tertata gitu ya, kalau ngelihat orang melankolis. Nah, mhm, sebaliknya kalau orang sanguin mungkin ya nggak terlalu penting rapi, pokoknya apa yang dia perlu ada di mana-mana ya terserah, seperti itu, mhm, gitu. mhm, Jadi mhm. dari situ kita bisa lihat, oh anak saya ini tipenya rapi banget ya, semua kotak pensilnya dirapiin, barang-barangnya semua disusun, spidol habis dipakai dimasukin lagi, semua pakai tutupnya, seperti itu ya. Oh dia ini melankolis sepertinya. Jadi kita mengamatin. Jadi kalau anak melankolis yang seperti itu tadi, dia agak cenderung perhitungan, dan juga, mmm, banyak pertimbangan, sehingga kadang-kadang kalau mengerjakan tugas, bisa dicek ulang berkali-kali, seperti itu. Karena belum yakin ini udah benar, dibaca ulang lagi apakah tanda bacanya ada yang belum beres. Bisa juga jadinya kebablasan lewat deadline, sangkin mau sempurna, seperti itu. Teliti banget ya? Teliti banget. Itu kalau yang perfeksionis ya, Pak, ya, yang angka 6 ya. Jadi kalau angkanya 4 itu udah cukup Oh, tinggi. jadi Yang ada lebih melankolis, maksudnya tipe-tipe ini memang ada jumlah batasan atau maksimalnya gitu ya? Eee, ya, jadi kita kalau misalnya di foto karakter, saya biasanya kalau klien, saya minta tolong semuanya di, tes karena saya konsultannya foto karakter. Jadi kalau saya lihat dia ini angkanya 6, wah ini harus hati-hati, seperti itu. berarti kalau saya apa ya, Bu, ya? Bapak kan udah bisa dengar nih dari cerita saya nih ya. Iya ya, Nah kalau kayak perasaan si ada yang nyangkut deh. Si Gimana tuh? melankolis ini tadi, dia ibaratkan seperti burung apa, Pak? Yang bijaksana, Wah, burung hantu, Bu. berpikir ya betul, itu dia, burung hantu. Dia intinya adalah how to get things right, pokoknya harus benar. Jadi dia idealis. Jadi itu dia punya kekuatan, namun tadi itu, dia harus sadari kalau itu dibawa terlalu perfeksionis bisa menjadi kendala, seperti itu. Di masing-masing kita ada, di koleris juga begitu. Apa yang membuat menjadi kendala? Kadang nggak mau kalah, seperti itu, yang penting menang, kayak gitu. Jadi kadang-kadang, dalam pergaulan, ada hal-hal yang bisa direm,
seperti Baik. itu. Nah, setelah kita mengetahui nih Bu, koleris seperti apa, sanguin seperti apa, tentu menjadi pertanyaan berikutnya bagaimana sih sikap kita? Apa sih yang harus kita lakukan nih setelah kita mengetahui tipe-tipe dari tipe kepribadian dari anak-anak kita? Tapi jangan Ya, dijelaskan dulu Bu ya, nanti oke. kita akan, jelaskan setelah yang berikut ini. Baik Heartliner, Anda jangan kemana mana tetap stay tune di Heartline FM.